Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dengan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Farhad Ahmad Afsyah akan menjelaskan mengenai analisis metodologi Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar, kajian terhadap pendekatan dan kontribusinya terhadap tafsir Al-Quran. Jadi, siapakah Rashid Ridho ini? Rashid Ridho ini merupakan seorang figur reformis yang sangat terkenal. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Rashid Ridho bin Muhammad Syamsuddin Al-Kalmuni. Ia berasal dari Qalamun, sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari Jabal Lubnan di Baghdad. Beliau dilahirkan pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Rashid Ridho merupakan putra dari pasangan Sayyid Ali Ridho bin Sayyid Muhammad Syamsuddin bin Sayyid Muhammad Bahaan bin Sayyid Ali Al-Baghdadi dan Fatimah. Rashid Ridho memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah melalui garis keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga ia menyandang gelar Sayyid pada namanya. Terkait dengan perjalanan pendidikan Sayyid Muhammad Rashid Ridho, selain belajar dari orang tuanya, ia juga menimba ilmu dari beberapa guru. Pada masa kecilnya, beliau mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan tradisional di desanya, yang saat itu disebut Al-Kuttab. Di sana beliau diajarkan membaca Al-Quran, menulis dan dasar-dasar matematika. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan dasar, orang tuanya mengirimnya ke Tripoli, Lebanon untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah yang mengajarkan ilmu nahwu, shorof, aqidah, fikih, aritmatika serta geografi. Sekolah tersebut menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantarnya. Mengingat pada saat itu Lebanon berada di bawah kekuasaan Turki. Adapun beberapa karya-karya Rashid Ridho. Yang pertama ada Al-Hikmah Asy-Syar'iyyah fi Muhakamat Al-Qadariyah wa Al-Rifa'iyah. Jadi karya ini merupakan hasil dari Rashid Ridho saat ia masih menuntut ilmu. Buku ini berisi tanggapan kritis terhadap Abdul Hadi Asy-Syayyad, di mana beliau ini merendahkan tokoh sufi terkenal yaitu Abdul Qadir Jailani. Jadi dalam karya beliau ini, Rashid Ridho menguraikan sejumlah kesalahan yang ditemukan di kalangan pengikut tasawuf, serta membahas topik seperti bahas busana muslim, perilaku meniru budaya non-muslim, Imam Mahdi, dakwah dan fenomena kekeramatan. Lalu ada pula karya-karya beliau yang lain seperti Al-Sunnah wal Syiah dan Risalah At-Tauhid, itu dalam bidang akidah dan tauhid. Adapun dalam bidang fikih seperti Manasik Al-Hajj dan Hakikat Ar-Riba. Jadi tulisannya ini mengenai pembaruan dalam Islam antara lain Al-Manar wa Al-Azhar, Zikru Al-Mawalid Al-Nabawi dan Al-Muslimun wa Al-Qibt. Jadi Rashid Ridho itu juga menulis mengenai gurunya. Khususnya itu Muhammad Abduh dalam karyanya Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Muhammad Abduh. Masuk kepada kajian kitab Tafsir Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan berusaha menghindari penggunaan istilah-istilah ilmiah, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum, namun tetap relevan bagi para akademisi. Inilah metode Abduh Muhammad Abduh dalam mengajar murid-muridnya. Jadi tafsir Al-Manar itu merupakan hasil kontribusi dari tiga tokoh. Siapa saja itu? Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani, lalu gurunya Rashid Ridho itu Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho sendiri. Tokoh pertama itu adalah Jamaluddin Al-Afghani, di mana Jamaluddin Al-Afghani ini menanamkan ide reformasi masyarakat kepada murid sekaligus sahabatnya. Siapa itu? Itulah Muhammad Abduh. Lalu gagasan tersebut kemudian diterima, dipahami dan dikembangkan oleh Muhammad Abduh. Lalu Muhammad Abduh ini disampaikan pula dalam kajian tafsirnya salah satu muridnya yaitu Rashid Ridho menerima ajaran tersebut dan menuliskannya dalam bentuk ringkasan serta penjelasan lebih lanjut. Jadi Al-Manar itu adalah tafsir lahir dari konteks modernitas di mana umat Islam menghadapi tantangan kolonialisme dan kemunduran peradaban Islam.
Menurut Abdul Said, ya Rasyid Ridho sangat dipengaruhi ya oleh gurunya yaitu Muhammad Abduh, yang mendorongnya untuk menolak taklid buta terhadap ulama klasik dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung dengan metode ijtihad. Jadi tafsir Al-Manar ini menjadi contoh nyata ya dari pendekatan ini, di mana Rasyid Ridho sering mengkritisi ya pandangan-pandangan klasik yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial politik kontemporer. Masuk kepada sumber penafsiran dari Rasyid Ridho dalam kitabnya Tafsir Al-Manar. Jadi Rasyid Ridho dalam Tafsir Al-Manar itu menggunakan beberapa sumber utama. Yang pertama, ia tentunya sangat menggunakan Al-Quran sebagai sumber penafsiran utama. Beliau juga sering menggunakan metode tafsir Al-Quran bil Quran. Ini menjelaskan satu ayat Al-Quran dengan ayat lainnya memiliki hubungan tematik atau semantik. Lalu kedua, beliau juga menggunakan hadis sahih sebagai sumber penafsiran. Namun Rasyid Ridho ini sangat selektif ya dalam memilih hadis. Dia menolak hadis-hadis yang dianggap lemah dan bertentangan dengan rasionalitas. Selain itu, Rasyid Ridho ini juga mengacu pada pandangan sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum dan akhlak. Namun, ia seringkali memberikan catatan kritis terhadap pandangan-pandangan tersebut. Terutama jika ia merasa bahwa pendapat klasik itu tidak lagi relevan dengan situasi zaman modern. Jadi Rasyid Ridho juga tidak segan-segan ya menggunakan pemikiran rasional dan analisis konteks sosial dalam memahami ayat Quran. Masuk kepada apa sih metode penafsiran dari Rasyid Ridho ini? Pendekatan Rasyid Ridho dalam menafsirkan Al-Quran mengikuti metode yang digunakan oleh gurunya yaitu Muhammad Abduh. Beliau menghindari penggunaan Israiliyat dalam penafsiran dan memilih bahasa yang mudah dimengerti tentunya oleh masyarakat umum. Ketika menafsirkan Al-Quran, Rasyid Ridho berupaya menjelaskannya hal-hal yang samar, namun tetap berpegang teguh pada prinsip hukum tasyri'. Setelah gurunya wafat, ya Muhammad Abduh, Rasyid Ridho mulai memperluas penafsirannya dengan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Namun penambahan tafsir yang dilakukan oleh Rasyid Ridho ini lebih difokuskan pada isu-isu sosial masyarakat. Dalam penafsirannya terhadap Al-Quran, Rasyid Ridho menerapkan mode tahlili, ya, yang analisis, yang bercorak adabi al-ijtimai. Namun jika diperhatikan lebih jauh, Rasyid Ridho juga menggunakan pendekatan mawdu'i, ya, dengan mengumpulkan ayat-ayat memiliki redaksi serupa. Di akhir penafsirannya, beliau menjelaskan hubungan munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya. Cara penafsiran dari tafsir Al-Manar ini itu dapat digunakan sebagai tafsir bersifat reformis dan modernis tentunya. Fokus utama tafsirnya itu ialah bagaimana ajaran Al-Quran dapat diterapkan dalam konteks sosial politik modern. Menurut Ridho, Islam adalah agama yang dinamis ya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tentunya. Oleh karena itu, Rasyid Ridho itu menolak pandangan yang terlalu kaku terhadap teks-teks agama dan membuka ruang bagi ijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer. Salah satu ciri khas tafsir Rasyid Ridho ini ialah penolakannya ya terhadap taklid buta. Jadi beliau ini mengkritik keras ulama yang hanya mengulang-ulang pendapat ulama klasik tanpa mempertimbangkan relevansi pandangan tersebut dengan kondisi zaman. Beliau juga menekankan pentingnya reformasi politik dan dalam dunia Islam dengan mendapatkan konsep pemerintahan yang adil dan berdasarkan syariat. Adapun contoh penafsiran Rasyid Ridho itu terdapat penulis ambil di surat Al-Maidah ayat 6. Ayat itu ya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harjin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'mata 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air. Atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci.
Usahlah wajahmu dengan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, jadi penjelasan dari Rasulullah ini, ayat di atas itu membuat perintah bagi setiap orang yang hendak menunaikan sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, guna membersihkan diri dari hadas kecil. Ayat ini bersifat umum dan berlaku bagi siapapun yang akan melaksanakan sholat, baik dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring karena uzur ya, atau ada halangan. Oleh karena itu kewajiban berwudu berlaku dalam setiap kondisi. Namun ketika tidak ada ayat diperbolehkan melakukan tayamum sebagai gantinya. Dalam menjelaskan frasa wamsahu biru'usikum. Jadi Rasulullah ini mengutip berbagai pandangan ulama terdahulu. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas minimal pengusapan kepala saat berwudu. Nah, pada ayat tersebut kata ru'usun diawali dengan huruf khafat yaitu ba. Nah, beberapa pandangan mereka para ulama itu antara lain yang pertama ada Imam Syafi'i berpendapat bahwa saat berwudu seorang boleh mengusap bagian mana saja dari kepala, baik sedikit maupun banyak, selama bagian tersebut tidak memiliki rambut. Nah, menggunakan satu jari atau lebih. Sementara itu, menurut pandangan Zuhri, Auza'i dan Laits berpendapat bahwa batas minimal mengusap kepala dalam wudu adalah sebagian dari kepala. Dan dimulai dari bagian depan. Imam Ahmad berpendapat bahwa mengusap seluruh kepala merupakan wajib dalam wudu. Abu Hanifah memiliki pandangan bahwa mengusap seperempat bagian kepala sudah mencukupi, meskipun batas pastinya tidak ditentukan. Nah, perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini berasal dari pemahaman huruf ba ya dalam kata ru'usun. Apakah menunjukkan sebagai lita'bid ya menegaskan kewajiban atau mengusap seluruh kepala, atau berfungsi hanya sebagai makna aslinya. Lalu bagaimana metode tafsir yang dikembangkan oleh Rasulullah? Ciri khasnya, ciri khas menjadi metode tafsir yang dikembangkan oleh Rasulullah. Ada beberapa ciri khas yang ditonjolkan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, rasionalisme dan modernisme. Nah, jadi Rasulullah itu sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Muhammad Abduh, terutama dalam penggunaan pendekatan rasional dalam penafsiran Al-Quran. Jadi Muhammad Abduh ini mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam. Dan hal ini tercermin dalam karya tafsir Ridho, yaitu tafsir Al-Manar. Jadi Rasulullah ini sering memanfaatkan argumen logis dan rasional untuk menjelaskan ayat-ayat berkaitan dengan hukum alam, sains, dan filsafat. Jadi beliau ini juga percaya ya bahwa Islam adalah agama yang sepenuhnya selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan akal tentunya. Nah, dalam tafsirnya Rasulullah juga sering ya membahas fenomena alam melalui perspektif ilmiah, menekankan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memberikan dorongan untuk mengeksplorasi dunia melalui sains dan penelitian rasional. Lalu yang kedua ya relevansi sosial dan politik. Jadi tafsir Al-Manar Rasulullah ini tidak hanya membahas masalah-masalah keagamaan secara teologis ya, tapi juga mencakup persoalan sosial politik yang relevan pada masanya. Rasulullah memiliki pandangan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tapi juga panduan hidup yang menyeluruh. Nah, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Jadi dalam penafsirannya Rasulullah sering mengkaitkan ayat Al-Quran dengan isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial ya, dan penindasan. Nah, misalnya ketika membahas ayat-ayat tentang zakat dan infak, Rasulullah menekankan pentingnya redistribusi kekayaan sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ya, dan mewujudkan keadaan sosial di tengah masyarakat. Nah, jadi selain masalah kemiskinan dan keadaan sosial, Rasulullah juga memperhatikan isu-isu politik tentunya. Nah, khususnya yang terkait dengan kolonialisme dan dominasi Barat terhadap dunia Islam. Nah, di tafsir ini bersih kritik terhadap kekuasaan kolonial yang menindas, serta menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengajarkan ya perlunya perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Lalu yang ketiga ada penolakan ya keras terhadap taklid. Nah, jadi salah satu aspek utama dalam metode tafsir Rasulullah ini ialah kritik tajamnya ya terhadap taklid. Nah, yaitu praktik menerima pendapat ulama terdahulu secara membabi buta tanpa proses pemikiran yang kritis. Jadi Rasulullah ini berpendapat bahwa sikap ini telah menjadi penghalang ya bagi perkembangan intelektual dan kemajuan Islam. Nah, dalam pandangannya Al-Quran harus dipahami dalam konteks yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik saat ini, sehingga ajaran itu tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Ya, lalu yang terakhir ialah pengaruh konteks sejarah dan sosiologis. Nah, jadi Rasulullah ini menekankan pentingnya memahami konteks sejarah ketika
ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Nah, serta perlunya mempertimbangkan kondisi sosiologis umat Islam di masa kini. Nah, oleh karena itu, memahami konteks historis saat wahyu diturunkan menjadi sangat penting untuk menangkap makna yang lebih mendalam dari ajaran Al-Quran. Nah, Syekh Ridho juga menekankan pentingnya memperhatikan perkembangan sosiologis umat Islam di era modern, sehingga tafsir Al-Quran dapat diaktualisasikan dan memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat kontemporer. Jadi dengan demikian, tafsir yang dikembangkan bertujuan untuk menjaga agar ajaran Al-Quran tetap relevan, aplikatif, dan mampu menjawab dinamika kehidupan umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernitas. Nah, jadi terakhir, kesimpulan dari penjelasan saya ini, jadi Manhaj Syekh itu dalam menafsirkan Al-Quran menekankan pada rasionalisme ya tentunya dan relevansi dengan situasi kontemporer. Jadi Syekh itu mengenakan berbagai sumber ya tentunya dalam menafsir Al-Quran, termasuk Al-Quran itu sendiri, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, serta nalar rasional. Nah, jadi ada pun beberapa ciri khas dalam metode tafsir Syekh Ridho, itu yang tadi meliputi apa saja? Rasionalisme dan modernisme, relevansi sosiopolitik, penolakan terhadap taklid, serta pengaruh konteks historis dalam sosiologis. Nah, Syekh Ridho juga memanfaatkan berbagai sumber dalam menafsirkan Al-Quran seperti Al-Quran sendiri, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in, serta penalaran rasional. Nah, dengan pendekatan ini, Syekh Ridho menawarkan tafsir yang lebih dinamis dan kontekstual, serta menolak taklid yang dianggap menghambat kemajuan umat Islam. Tafsir Al-Manar ini tetap relevan hingga kini dalam memahami Al-Quran di tengah tantangan modernitas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.